Ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya dengan menghukum pasti anak itu sukses. Ayo, setuju apa tidak? Hah? Tak mesti. Kita bukan nanti posisi kontrol guru sama catat. Jadi yang pertama sebagai penghukum. Guru tipe penghukum percaya. Lek ndak tak hukum Pak Agus, arek iku ndak ngira pinter. Arek iku ndak mari tukase. Arek iku ndak sregep sinauni. Begitu ya. Kemungkinan murid marah dan berhutang. Belum cinta. Katakan tapi sampai. Lek sampai hukum sampai akan diingat. Saya sudah diingat oleh Ibu, oleh anak didikku. Sampai sing enak. Dulu di sini ada disiplin teman. Ono abane aku tak mau berarti Pak. Mulai berbu. Ini. Keren aku bilang buat bayu. Tetas nasi kok pengen kok malang. Waduh banget. Wah, mesti gak bener. Rambut dua kayak kali. Saya kira kali yang Joko mudah-mudahan perlindungan anak ya. Tidak boleh. Ya, harus sponsor. Sponsor sih. Lalu direkam. Membeli orang printing ini. Satu sih. Pantas jadi rumah ya. Terus pembuat merasa bersalah. Aku ngomong soalnya kadang seperti ini. Ya, Bapak Ibu kita ya. Membuat merasa bersalah, menggunakan kebencian dan membuat orang lain merasa nyaman, bersalah dan menyakiti. Kamu ini bagaimana sih? Kamu kita berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang menjalankan ibu, senang menjalankan Pak Guru. Benar-benar kecewa saya sama kamu. Anak-anak itu salah. Kenapa sih kamu lihat? Gara-gara waktu loh aku dimarahin kepala sekolah. Anak merasa apa? Ibu masalah. Yorek gara-gara aku dia buat ya itu. Jadi anak merasa bersalah. Kira-kira bagus tak diberi? Nampak muare. Padahal itu enggak ada. Aku loh misalnya Bu Sri. Aku loh Amin. Gara-gara awakmu Min. Kon betul-betul tak Min. Ya seperti itu. Gara-gara awakmu aku diseneni manis. Ya begitu. Itu ada Jawa ini. Oh, gara-gara aku begitu sini. Bisa mulai. Nah, begitu. Nah itu menurut saya, pandangan saya Pak. Dan kita baca dulu saja. Posisi seperti ini mana yang lebih bagus? Murid merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku jadi murid kok belum sih aku ini. Jadi murid aku kok ngomong sih. Seperti dia. Kadang-kadang sikap seperti ini berbahaya dari sikap hukum karena emosi akan tertangkap dalam jiwa. Murid menahan perasaan. Mulai menahan rasa itu yang perasaan sih. Menahan seneng nggak ada. Ya mau berdek dari mana? Tahu menahan? Menahan rasa. Menahan rasa. Lepas ngisi kok no. Kalau baik kalau bisa ya menahan perasaan. Terus posisi kontrol guru sebagai teman. Pak Jainul banget dari coba kita lihat ke sini seperti apa Pak Jainul. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hubungan apa ini? Bukan hubungan seperti orang dewasa ya. Di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan harmonis untuk mempengaruhi seorang anak. Ayolah, bantulah aku Min, demi bapak Min. Kadang begitu konco ya. Min, ayo Min, belum mau Pak Guru Min. Kalau itu lagi Min, itu sebagai posisi kontrol sebagai seorang teman. Terus, ayo bantulah demi bapak ya. Dulu ngono, aku dulu ngono. Ayo ingat tidak bantuan bapak yang selama ini. Kalau jadi mungkin apa jadi. Pilih Min, aku ingin warimu ikon sampai gaya Min. Kaligrafi. Ayo Min, ceki lewat apa Pak Guru. Nah, itu posisi yang sudah kali ini tidak apa-apa Min, nanti kita bantu bereskan. Pak Guru ini sih mau bereskan. Negatifnya sikap seperti ini Pak Jainul. Monggo kita petani. Entah setuju tak tidak Pak Jainul ya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, ya Pak Jainul. Berkata itu, ya apa sih Pak Guru ini? Biasa ya apa bro? Biasanya ngomongnya aku bro, seperti itu. Enak tak kira-kira ada tak? Attitude-nya ada tak?
Nggak ada, nggak duit enggak. Ngalamak ngajari arek, ngalamak mari. Hal yang tiba dalam murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Lek dikongkon Pak Jainul kok gelem, lek dikongkon misalnya Bu Sri tak gelem weh. Oh bener guru kok, bener guru favorit kok. Nah seperti itu. Itulah efek dari kita menjadi teman bagi anak. Posisikan kita lah sebagai orang yang tepat bagi anak didik kita. Jangan sampai membuat anak sikap kita yang semula baik, membuat sikap anak menjadi negatif. Wong kecederan dengan anak didik juga bagus. Ya, kita harus punya jarak, kita harus tahu posisi kita. Itu kalau saya Bapak Ibu. Kemarin juga banyak repot aja diskusi panjang aja di CGP, maka daftar CGP. Soalnya Bapak Ibu. Dari sampean wah teman aku, ngotot aku. Wah aku penghukum, ada disiplin, mari belajar. Jadi 5 kontrol itu, kan berarti Pak. Kebetulan pas itu aku ngambil posisi sebagai penghukum. Tapi tidak salah. Memang kalau ketika murid itu karakternya buruk, kasar, kering, membutuhkan tiba penghukum apa buat itu? Tidak ada yang salah di 15 kontrol itu. Ada negatifnya, betul Mas. Awet itu membekas dalam jiwanya. Ini buatan banget ini buatan banget ini. Buatan banget ini tipe memantau. Ya Mbak. Tipenya buatan itu kita bertanggung jawab atas perilaku murid dengan menggunakan sanksi lautan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melanggar? Itu buatan banget ini ya Mbak. Iya Mbak. Sama takut peraturan. Sama itu yo sih peraturan yo seragam ini. Nah. Buat banget teman dah. Namanya seperti apa? Gitu ya. Terus seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan. Sampai nyatet dapat. Semen ini iku anak iki sing nanggahi sepatu. Nyatet teman dah. Jadi bukan tipe banget ini. Jadi tipe pemantau seperti itu Bang. Sampai nyatet anak yang melanggar aturan, sampai cari solusinya di situ. Koordinasi dengan kepala sekolah, guru BK atau guru-guru kelasnya sing melanggar. Terus sama takoni, wah itu mau nabi sepatu, mau nih rumah bapak. Sepatu ini dimakan tikus Bang. Bang ngomong nih bu kepala sekolah bu, hari ini melanggar tok Banis, ya opo sini, kok buat sembuhkan sama saya. Gitu kan Bani? Coba sanggup Bapak Ibu seperti itu. Sanggup. Dan urunan. Ya, urunan dengan apa? Cek bahasa itu ya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau maksud? Seorang pemantau sangat menggunakan tadi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena seorang melanggar. Aku play nggak guys kaos kaki. Aku harus lari di lapangan 5 kali. Itu konsekuensi yang disepakati bersama aturan. Aku terlambat 15 menit. Berarti aku harus berdiri di depan kelas. Itu konsekuensi. Nanti kesepakatan bersama itu namanya konsekuensi. Nanti ada pertanyaan loh Bapak Ibu. Catatan teman-teman. Nanti ini saya enggak catatan tiap guru di LMS. Ya, catatan guru saya enggak LMS. Iki loh Bapak Ibu. Sing tipe sing spesial. Manager Bu Sri banget ini. Bu Sri diwaca. Ayo Bu Sri ya, baca Bu Sri. Tipe manager. Lah, masa kejadian mana kado Bu Sri? Masa ayo Bu Sri baca. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Niki berbuat suaraku. Untuk dapat perilakunya, murid dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri. Atas permasalahannya sendiri. Bisa jadi dalam praktik. Sampai situ ya. Sampai materi teorinya. Posisi di mana seorang guru berbuat bersama dengan murid. Berbuat apa ini? Ayo, kalau nggak bahaya lah. Mempersilakan murid mempertahankan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah ini. Mungkin Bapak Ibu bilang gitu ini adalah aku syuting ya. Iya.
sampai Pak Jeno masih bulan sewu alat ekstra tak ganggu aja dulu. Itulah hasilnya restitusi. Nanti saya sampaikan. Ketika ada permasalahan di dalam kelas, kita pecahkan secara bersama-sama dengan anak didik kita yang menemukan solusi. Jadi bukan gurunya memberikan solusi. Jadi bisa jadi dalam praktik penerapan di sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid tangan belum siap untuk diajak berdiskusi. Lekasi C apa bagus, kita diskusi jadi boleh. Olah nak kerti apa, ya boleh. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan karakter anaknya. Pencapaian posisi belajar di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Posisi banget ya. Terus merdeka murid ya posisi. Bertanggung jawab. Kira-kira murid yang busri nak ninggalno larang di seluruhan. Ayo, sama lihat. Jadi mau kita menempatkan posisi kita lihat di dalam kelas kita seperti apa. Kalau kelasnya busri saya kira aduh bagus banget nih. Kreatif sama Bu Deli. Apresiasi ya. Kreatif kita itu tidak harus dari kita Ibu. Kita kolaborasi. Iya, untuk kelas itu namanya kreatif. Setelah kelas ini nanti takutnya ada rollingan, ada apa kelas kan tidak tahu. Saya mulai jeneng, jadi sampai mulai digini berarti mulai berarti masih mulai jeneng. Nah bisa dia foto dia kafe. Setuju tidak? Setuju Ayo mulai besok setelah ini ono kurang loh jenisnya. Kita lengkapi kelas ini dulu dah. Karena kelas ini nantinya kita dibuat awas itu dibuat hari Sabtu. Terus Pak Jainul mungkin ada pengawasnya di tempatnya di mana Mas? Di sini kelas 4 yo. Hari Kamis kelas 4. Di sini Pak ya. Loh enggak, ini butuhnya guru ini enggak? Cuma oh oke, kita bisa biasa itu terus ya oh iya cuma kondisi coba jajan untuk kalian mau pesan ya Pak Jeno koordinasi ojo digawe dhewe biasa koordinasi mari ini sampai pemangku keuangan lembaga loh ojo digawe dhewe jadi koordinasi ya jadi biasanya tuh yang aku menjelaskan aku apa kebutuhannya sampai no loh iki aku pengimbas no Pak Jeno sebagai bendahara entah aja ngomong enak tak takut yang pada akhirnya dapat misalkan kayak positif, nyaman dan aman. Ya, Bapak Ibu sebagai manajer itu bisa menciptakan nyaman, aman dan positif. Ya. Terus keyakinan lah ini loh harus kita buat di dalam kelas kita nanti. Ayo dibaca mungkin boleh biar enggak saya kok yang baca. Keyakinan kelas atau sekolah. 1. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Iya, guru ya. Makasih. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Bahwa guru mengaku tadi bahwa kita memang belum punya keyakinan sekolah harus buat guru. Kemarin kan sudah saya baca visi. Mungkin nanti hari ini kita buat keyakinan sekolah. Setelah itu kita turunkan ke keyakinan kelas kita. Nanti kita hias bersama-sama. Sepakat hari Sabtu Mas Jeno. Hari Sabtu atau hari apa kita sepakat membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas kita tempelkan. Kita kreasi. Hari apa? Hari Senin depan. Sabtu besok. Mulai hari apa berarti kita kumpul gurunya sama siswa ada foto. Kita beli kertas itu Mas Jeno, kita buat keyakinan sekolah, keyakinan kelas, gimana? Dulu acara KKB ini baru Buat keyakinan sekolah. Iki Bu, kalau ada keyakinan sekolah sama tambah jus. Ya ini Pak Deko dia. Kawan sampean. Jus pengen sampean. Iya Mas Jeno.
kepala sekolah di antara yang sudah terangkat, Bu Anis dapat nilai paling positif di kelas. Semangat berbalik. Alhamdulillah. Semoga seterusnya ya. Alhamdulillah bagi. Terus keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, kebajikan universal. Apa kebajikan? Kebaikan. Kuliah melentek. Yang sudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kebaikan-kebaikan. Kalau saya bertemu dengan ibu guru, saya harus menunduk, nun sewu, jalannya ke belakang. Itu budaya wong santri. Jangan bayi ya. Bayi yang pernah mondok kalau ada ustaznya gimana bayi? Mundur ke belakang nih. Gurunya jalan, baru menghadap ke gurunya kembali. Ayo kita terapkan di sini, bisa nggak kira-kira? Oh, kalau berarti kalau uangin mencoba ngarepe misalnya. Atau siapa yang ngarepe? Atau di kelas ini, Bu, aku sering kudu ngamuk ini. Dari kelas 2 mencolot di kelasan, dari kelas 5 mencolot Bu sini tak ya Allah, menawu. Kan sering dalam guru cerita ora, menawu. Kadang aku yang ngajar ngintip ngene. Aja ngintip, menawu. Lah seneng ngilmu aku ngajari menawu. Yo, kenapa grogi aku aja. Ya. Kesepakatan di Bani, kita buat keyakinan sekolah. Setelah itu kita buat keyakinan kelas masing-masing kita. Tidak sama, Bu. Nanti ketika kelas 6 buat keyakinan kelas, saya dampingi Bu Latifah dengan guru-guru yang lain. Coba Latifah, dibantu membuat di kelas 6 keyakinan seperti apa. Gitu. Okay. Beda loh Bu, kesepakatan tingkatannya di bawah keyakinan. Mau yakin itu kedua. Mulai ngajak hati ewu. Sepakat. Nah, tapi dilanggar. Ya, itu sini keyakinan. Ya, bedanya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Bentuk keyakinannya ada apa? Bentuk apa berarti Pak? Tanggung jawab, disiplin itu berarti Pak. Masuk. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Siswa menghormati orang lah. Itu keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Kan biasa tata tertibnya seperti itu berarti Pak. Sampai gaya tata tertib itu asli nih yo. Ya tidak salah. Asli ini kurang baik ya. Sing bener keyakinan kelas. Busri. Yo. Datang setiap 15 menit sebelum. Ternyata menghormati orang lain atau berkomit. Terus dilarang melakukan kekerasan, lalu menjaga keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, hubungannya dengan kesehatan, dengan dirinya sendiri ya Pak, mencintai hidupnya ya, mencintai dirinya sendiri. Yo bawa bergantian atau menunggu giliran berarti Pak. Hati-hati, termasuk keyakinan apa? Menghormati orang lain yo. Terus bersabar. Ya tidak mengantri Bu, kudu sabar. Itu keyakinannya. Jadi apa? Siswa menghormati orang lain dan mempunyai sikap sabar. Terus gunakan masker. Ayo, tata tertibnya seperti itu, gunakan masker. Apa? Siswa bisa menjaga kesehatan mulut, menjaga kesehatan badan, keselamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Nggak boleh siswa melayu-layu. Itu di peraturan. Tapi di keyakinan apa? Menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan. Nyaman nggak kalau siswa kamu lain? Nggak nyaman. Itu nilai kebajikannya adalah melanggar kenyamanan. Contoh keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Apa? Apa yang pertama poinnya? Apa kata? Sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Itu adalah salah satu keyakinan kelas. Kalau kita tetapkan berdoa sebelum belajar, kadang-kadang begitu ya. Keyakinan kelas sebelum mulai pelajaran, keyakinan begitu. Terus yang kedua, datang tepat waktu. Apa tadi? Disiplin. Siswa disiplin, itu aja Bu. Terus saling menghormati dan menghargai
Tadi kan poinnya banyak menghormati mereka ini. Nah, pelan-pelan jauh kelas juga menghormati, ya kan tadi. Terus, nah mencela omongan orang lain, menyela, itu juga menghormati orang lain. Itu poinnya di situ juga masuk kabeh. Jadi anak-anak nanti ketika sama terjadi kesalahan, misalnya kelas Tina sama siapa? Riki. Oh, Riki ku ketika ada Tina berpendapat langsung nyela begitu. Nah, berarti kan tinggal gini. Ayo Riki, gimana keyakinan kelas kita? Mana poin yang kamu langgar? Kamu ngerti berarti Pak? Oh iya Bu, saya melanggar, tidak menghormati Bu. Kalau di lokal kalian seperti itu berarti Pak. Saya berkelas sebagai siswa. Ada orang Bu guru, ada ciri. Ya, guru nih. Di sini baca-baca sih kalian temenan. Loh, kan makanya Bu, ketika sampai membuat ini kan kita sepakati dulu ya kita dengan anak. Kita jangan menjadi guru yang pesimis. Kita ketika target kita setunggul langit, mungkin target itu ketemu sore lah juga. Tapi harus pesimis di itu apa? Tidak ada motivasi dalam diri kita. Saya seperti itu memang. Saya kemarin di lokal dibedakan. Saya juga seperti bilang, Bu kalau ketemu murid saya ngoyo-ngoyo. Berarti sampai nggak yakin sama keyakinan sampai sendiri. Bukan keyakinan kan lain. Guru ini tidak yakin pada potensinya, apalagi siswanya. Seperti itu kemarin. Jadi saya menganggap jadi apa yang ditarakan Latifah itu pernah saya utarakan di lokal. Mungkin Latifah monggo, ayo daftar belum gerak kata 11 dimulai. Ya, jadi sampai saya ngalami apa yang sudah saya alami. Nikmatnya banget menurut asli, nikmat banget. Terus yang menjaga kebersihan, selalu menjaga kebersihan kelas. Terus tidak membuat gaduh dalam kelas, seperti itu ya. Terus lebih untuk mendukung untuk mendukung kalau memang Bapak Ibu, saya belum saya sampaikan, kalau mau kencing, mau panas, nggak apa-apa ya, gentenan ya, nggak apa-apa. Seperti materi saya sampaikan sampai akhirnya. Terus sampean kenapa dapat ilmu itu lagi koyo aku, tak rewangi aku pada tak rewangi aku sampai jam 1 pagi, sampai cuma di sini toh. Jadi dari saya, insya Allah sampean apa ya? Sampai betah malah sedikit-sedikit. Jadi kita berkolaborasi ya. Terus budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Posisinya yang paling atas kira-kira apa itu? Budaya positif. Jadi dari peraturan kelas naik menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas naik menjadi lingkungannya positif. Masing-masing kelas 1 sampai kelas 6 punya keyakinan kelas. Insya Allah ada kelas anak kelas 1 nih kelas 5. Ada orang kelas 5 nih kelas 8. Ada orang kelas 4 nih kelas 6. Itu karena tidak ada keyakinan kelas. Ya, itu Bapak Ibu pentingnya. Makanya kita kolaborasi. Kayak aku tuh ya, aku di beberapa nih dari guru penggerak ini tak iso itu, boleh tak sama dukung. Maksudnya HP juga harus menerapkan, baru itu bisa menunjukkan bahwa ada guru penggerak di situ. Bisa menibaskannya untuk mendukung memotivasi prinsip ya. Terus saya singkat saja, mari kita coba membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas masing-masing. Bapak Ibu, saya kasih 5 menit untuk membuat keyakinan kelas masing-masing di kelas sampean. Nanti saya jabarkan di keyakinan sekolah. Nanti karena saya di sini sebagai guru penggerak, maka dari keyakinan kelas yang sama itu nanti saya buat ke lembaga kita. Monggo saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi di isian yang saya sampaikan. Monggo. Tuh, seperti itu namanya keyakinan kelas. Foto.
Bocor ya. Ini 5 poin. Apa Ibu? Saya izin duduk ya. Berdiri saya. Oh, kalanya jadi bisa munisi jadi berdiri. Mau bisa kan? Monggo. Terus itu monggo. Membuat minimal 5. Keyakinan kelas di kelasnya kelas 5 bukti apa nanti dikumpulkan ke depan. Tidak apa-apa, buat tidak apa-apa. Membuat keyakinan kelas 6 misalnya. Ayo mengubah, tidak apa-apa. Buat ini juga praktek belajar. Ketika nanti sudah enak ya. Ini sebenarnya jadi izin makan dulu ya. Ya mau makan. Ini keyakinan saya, nanti dibuat di kelas. Contohnya saja, sama buat. Nanti saya dampingi untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Nggak usah panjang-panjang. Sampai buat, sampai kumpulkan hari ini. Nanti ketika ada keyakinan sekolah, jadi kita buat keyakinan kelas dulu. Setelah itu buat keyakinan sekolah dari masing-masing guru. Sebenarnya Bapak Ibu, tugas kepala sekolah kalau sudah melaksanakan hal yang seperti ini buat itu sudah enak. Visi terus, ini juga ya. Bahas tadi ya tak tahu ya visi nggak ini dari orang-orang terus keyakinan sekolahnya buat sudah punya enak. Sambut, pas. Sambut nih, saya terangkan sambil ngisi. Nah, ini paling penting yang ditanyakan bulan depan tadi. Penerapan segitiga restitusi. Opo ya bisa. Opo segitiga restitusi. Opo ngomong. Lu sampai. Sama yang PNM ngomong iki. Sampai lagi paham iki moktel ini. Sampai gak keyakinan kelar. Di PNM ngupload lo ini ya. Kalau dulu ya. Makanya kan dulu materi budaya positif modul 7. Oh, itu BMN bukan. Makanya saya tak sampaikan sekarang modul di BMN ini sampai ketika gaya aksi nyata sampai di foto-foto di video ini. Iku kan sampean. Oh, ini kita boleh aku duduk sampai dewi ini di BMN materinya saya ambilkan di PMM saya karena sudah mesti tinggal nunggu sertifikat. Iya, itu mesti. Mana apa? Belum ada sih. Kamu udah apa ini kan? Ya boleh. Turun 7. Meme akhir ibu. Tapi sombong kan dulu ini. Turun. Sampai siapa dulu? 5. Oh, modul 5. Itu 7 saya positif. Ya ada segitiga restitusi jadi. Ya, kalau ditanyakan ya. Yang pertama, tahapan ini sebenarnya nggak ada sisi di sana. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu tahapan menstabilkan. Misalnya ada anak yang datang terlambat, katakanlah si Udi. Nah, Udi. Nah, tahapan pertama, kata Bu Siti Latifah tadi, kamu telah diadakan di SD. Iya guru, saya kan gitu ya Pak Guru. Loh, kenapa
karena Pak Guru, karena gini, karena saya bangunnya siang Pak Guru. Saya tadi malam apa itu tadi? Nonton sepak bola Pak Guru, ya begitu. Sampai stabilkan nanti Pak, ada sampai pandai tidak ngerti. Kalau di ada guru kan ngerti Pak. Maka tahapan stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu ya. Terus setelah distabilkan diapakan tadi Pak? Divalidasi. Setelah kamu, oh iya Jamal, setiap orang pernah melakukan itu Mal. Tidak hanya kamu Mal. Kamu bukan satu-satunya Mal, si melanggar itu Mal. Nah, ada kan, aku didukung kan gitu. Terus memvalidkan kesalahannya. Bagaimana? Kamu tentu punya alasan Mal. Uji tadi ya. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Datang terlambat sekolah, kamu nonton sampai malam, kamu pasti punya alasan. Kok ditok di emak, jadi itu ya. Jadi alasannya kita harus koordinasi dengan orang tua. Adakah cara yang lebih efektif, Mak, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Awakmu tidak tuan begini, oh caranya itu ya. Setelah sabarkan, kita yakinkan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa berarti Pak? Datang tepat waktu yang kamu langgar. Arek dewe, ayo dari apa yang kita yakini, kita sepakati, apa yang kamu langgar? Berarti Pak, saya itu melanggar tidak datang tepat waktu. Nah, terus kamu ingin menjadi seperti apa? Kalau kamu seperti itu, kalau kamu datang terlambat, iya maaf, saya tidak berjanji. Ya kan ada janji, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Biar kamu tidak seperti ini lagi. Saya tidak akan tidur malam. Nah, kan dari dalam diri berarti Pak. Saya akan tidur jam 9 berarti Pak. Ikut apa dari dalam jiwanya. Dari dalam jiwa. Ini ya Pak Winnie ini sebelumnya itu apa namanya? Saya kan kasusnya ini persis kayak Ricky. Kayak Ricky ya. Ricky ini kan Bukan. non Jawa. Oh, oke. Oh, Ini kan tahu kok. Ricky ini kan apa namanya? Jarang mandi. Ya. Iya. Kan 2 meter sekarang sobaunya. Iya. Nah, ini sudah saya panggil kan, bahkan saya panggil, saya dekatin. Iya. Kan atus sama saya tanya. Enggak Bu. Terus saya tanya alasannya kenapa kok nggak mandi? Dingin katanya. Oh dingin. Terus saya tanya lagi, Batman, kan tadi kamu kok berangkatnya siang sekali gitu. Kenapa kok berangkatnya siang? Ternyata tidurnya bangunnya kesiangan. Nah, terus saya gali lagi, kenapa kok pertama tadi sholat subuh enggak? Terus dia bilang saya nggak sholat subuh. Bu, kenapa? Ya bangunnya kesiangan. Bahkan saya nggak pernah sholat subuh gitu. Terus gini, siapkan. Terus pernah datang sampai hari Jumat gitu. Kok sebenarnya Jumat? Enggak Bu, kenapa? Karena bapakku nggak sholat Jumat. Nah, ini support lah saya. Terus saya besoknya lagi, bukan lagi besoknya lagi, oh ya, kamu nanti mandi enggak? Gitu. Terus enggak lagi, gitu. Kenapa ya takut mandi? Terus saya kasih pengarahan mandi oleh cek seger, cek semangat. Terus apa namanya? Cek tak bau, cek PD, cek sehat, saya jelaskan seperti itu. Kemudian ternyata tetap saja Pak. Terakhir kemarin juga saya tanya nggak mandi lagi sih. Itu susah Pak. Terus saya dekati orang tuanya. Saya pernah ke orang tuanya berapa kali ya? Dua kali. Kamu sama ibunya. Ngomong banget kata ibunya. Bahkan kalau ibunya kasih tahu, ojo mulai langsung gini. Sama orang tuanya sama ibunya sendiri seperti itu. Terus gimana tindakan kita itu kita bercakap bersama. Gitu. Memang gini, perlunya berarti bagus itu ya. Sudah berarti Pak sudah menerapkan restitusi, tapi tidak letap. Karena apa? Bu Latifah sudah menerapkan restitusi pada tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, tapi tidak keyakinan kelas. Terus sampeyan yang membuat apa? Kayak obat istilahnya. Hamba itu tidak mandi,
Wah, baunya bau kesehatan. Nah, hal seperti itu seharusnya anak sendiri yang menimbulkan. Bagaimana Sar? Ali, Islam mandi ya opo? Menurut kamu? Ya opo? Karena saya tanya juga, seperti itu. ya kan, ini tandanya kan aku. Kurang. Karena pengen apa? Dia bisa sendiri Iya, bilang. kasih nama. Karena dia Iya. ya belum aku tadi dia bilang gitu. So- Makanya harus mandi setiap pagi dan sore saya pagi saya bilang gitu. Tapi saya tetap. Itu gunanya gini, bahaya. Sama orang tua pada bagus. Iya, gini. Kolaborasi dengan orang tua itu sudah ibu lakukan. Kurang maksimal mungkin. Saya baru 2 kali. Mungkin gini, ketika ada permasalahan di dalam kelas, itu kita koordinasikan dulu dengan komunitas sekolah. Jadi nanti kan ada komunitas itu. Ketika ada masalah, bagus aku nemu sini, oh Pak Jero aku menemukan ini, bulan di komunitas. Nanti kita mencari bersama. Terus yang kedua, di situ kan ada Ibu Anis sebagai kepala sekolah. Mungkin ketika di rapotan, di bulanan, itu nanti Bu Anis bisa menyampaikan kepada wali pentingnya kesehatan, atau mungkin dari Bu kolaborasi dengan Pak pentingnya kesehatan, dilihatkan video, dilihatkan efeknya kalau nggak mandi, ya. Terus anak-anak membuat kesepakatan guru olahraga, Pak, olahraga juga ada kesepakatannya, keyakinannya. Iya, keyakinan klasik sampai olahraga itu sama buah, Pak Jenu juga membuat. Iya, iya Pak, karena global ya, keyakinan kelasnya seperti apa. Lah nggak mandi, itu berarti melanggar keyakinan kelas menjaga kesehatan. Seperti itu. Yang kurang mungkin itu. Itu ya keyakinan kelas, ya maksud itu ya Pak. Kita di awal-awal di pembuatan nanti sama diajarkan pada pembuatan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Itu adalah penilaian kita di awal. Tidak hanya data dari rapor, tapi data kita observasi ke anak, wawancara ke anak seperti saya melakukan tadi. Kalau wawancara itu observasi masuk. Sama ini penggerak aslinya. Maka ada tahu penggerak. Posisi restitusi mulai. Loh kan, iya kan? Ternyata sampai penggerak aslinya. Ayo buka. Angkatan 11. Loh, iya. Langsung. Restitusi itu bahasanya kasaran ini bayar kontan. Restitusi itu dari guru. Sampai membayar kontan apa yang sama lakukan. Restitusi itu. Restitusi kayak model tilang. Nah, dengan kata restitusi bisa tanda. Itu sampai karena melanggar kan bayar. Dendai. Itu sama. Iya, area-area langsung sampean restitusi. Istilahnya bukan denda di sini. Anak membayar kontan apa yang dia lakukan dengan perbuatan yang baik. Iyo, aku ingin langgar, saya tidak melanggar. Itu jenenge restitusi. Gurunya sebagai apa di situ? Manajer. Berarti memang alasan. Iya. Manajer, kau manajer. Yo mimpin. Iya, ngatur manajer. Sempat tak kayak aku. Iya. Terus tak bilangin gini, dia kok mbak aku gimana? Salah Jumat enggak? Iya. Itu termasuk ke dalam Iya. Makanya pentingnya membuat visi sekolah seperti itu. Nanti sampean Bu Anis membuat seperti itu disampaikan ke wali murid. Oh coba ngundang wali murid mergo kabutan jajan. Iya. Lah iya. Paguyuban maksimalkan Bu. Biar mereka niat mau dewe kan gitu. Setelah ini kan kita ada misinya kita mengubah iya mindset, iya bersama-sama. Waduh, apik berarti Pak di jalan. Musik macam tulis warna ini. Temen manis. Kacau. Iya, stabilitas mari. Berarti voice mari restitusi. Kami tidak ngerti restitusi. Tidak apa-apa restitusi tidak harus berhasil. Gini, perubahan restitusi. Ya saya jelaskan konsepnya. Restitusi tidak harus 100% anak langsung berubah. Kan saya sudah salah di awal. Perubahan kalau dari yang gelem adus, mungkin gelem semprotan, jadi gelem raut, kan sama tak takut.
Loh, nah itu berarti kan berhasil ya. Walaupun tidak 100%, makanya gini Mbak Diva, daftar enggak, CA sampean restitusi ini tak pelajari 1 minggu sampai sedino keyakinan kelas, restitusi, motivasi perilaku. Lah iso mlebu ah. Wong aku belajar seminggu, lalu sampai sing belajar ya sejam. Lah iya tidak iso maksimal maksudku. Daftar enggak. Ngono lah raine, kan bener lah. Nah udah tak doakan Malaysia. Nos iku. Aman. Ya, sudah ya. Terus wis mari di. Nah, ini contohnya penerapan restitusi. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi lebih positif. Yang kedua, kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu tahapan apa tadi? Menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, tapi kan Menstabilkan. Pak. Itu jenenge trik psikolog. Sampai belajar kan di SD tidak ada guru BK. Nah, ini ilmunya BK berarti Pak. Sampai lengkap benar. Bilangkan kalau melakukan kesalahan tidak apa-apa. Loh, gini loh. Takutnya nanti melakukan Ya, kesalahan. ini berarti Pak. Kan ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Bener loh, sing salah. Terus yang ketiga itu kita melakukan menanyakan keyakinan kelas. Maksudnya saya tanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah salah. Ya enggak? Sepakat enggak? Ya itu. Enggak, semua orang pernah salah. Saya pernah salah enggak? Jelas. Nah, ini kan benar kata-kata ini. Masa salah? Terus kata yang berikutnya berarti Pak, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi ya, kita bisa menyelesaikan seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu langkah dari apa? Menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan ini harus kesatuan berarti Pak. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar anak? Merasa senang, nyaman, tentram, diakui. Ya kan senang itu masa bermain. Jadi sampai harus paham kebutuhan anak. Merasa diakui, itu sama sudah teman ini. Jadi pasir itu nggak biar bergerak menengah. Saya di grup. Ya. Terus pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah memenuhi basicnya. Ya kan tadi 3 wedi dihukum, tadi wedi di KI penghargaan ya minta dihargai. Terus yang ketiga sadar dari dalam diri sendiri. Itulah yang utama. Gurunya berkata apa kalau tahapan validasi tindakan belajar? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Mungkin kamu dihotos, mungkin kamu hukum. Nah itu tahapan validasi tindakan tapi tidak kamu lakukan. Nah, terus mau kamu belajar cara yang kamu butuhkan tanpa harus memukul orang. Nah itu berarti tadi kan orang wis wong kabeh tau salah nih. Nah itu bahasa Jawa nih. Terus kamu tidak harus memukul kan? Iya kan? Kondisi sana tidak harus dipukul. Orang misalnya menyeluk jenenge makmu, tidak harus kamu celuk jenenge makni, tidak harus dibahaskan. Keburukannya tidak harus dibahas keburukan. Seperti itu. Saya masuk di sisi agamanya. Bagus sebenarnya. Terus menanyakan keyakinannya. Anak udah kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Apa nilai yang kita percaya di kelas satu sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ini jadi anak seperti apa sih? Misalnya, siapa tadi? Ricky. Saya temennya sama pengen dari aku. Aku pengen dari tentara Bu. Pengen dari kamu. Pengen dari apa? Nggak ada cita-cita. Terus semua orang kan. Mungkin besok jadi apa? jadi sampai kalau ikut pembelajaran berdiferensiasi nanti masuk saya. Itu anak tidak bisa menyebutkan dengan kata-kata, mungkin anak-anak disuruh gambar. Kan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Triknya, trik psikologinya. Anak kadang ada tipe yang nggak bisa ngomongkan cita-citanya di depan orang. Ketika dia dihadapkan, gambar cita-citamu pengen jadi apa? Langsung gambar kadang-kadang. Kepengen jadi pilot, gambar pesawat terbang tok kan gitu. Kepengen jadi polisi, kepengen jadi mungkin tidak bisa memuangkan anak itu. Coba nih di seni rupanya mungkin. Nah, sampai ngomong. Saya bisu.
Sama Allah, bukan karena bisunya, bukan karena bisu. Kan ono wong dredeg, nek kabeh wong iso ngomong di depan umum. Seorang di tempat umum bisa ngomong, itu punya apa? Kelebihan, bukan iya, sedikitnya. Tidak semua orang. Sampai ngomong di kota ini enak, ketika di forum kecamatan, kepengen berapa? Beda. Ketika di forum penggerak dengan 200 orang, 300 orang, sampai ngomong seperti ini, beda berarti. Pertama, ini aku berarti Pak. Tapi apa? Saya dapat ilmu nih Pak, seperti ini itu dari penggerak. Seperti itu daftar, kita berjeruk. Nih, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan sertifikat institusi Pak. Melalui tahapan, apa tahapannya? Ustadz identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan terus tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik kasus ini, Leni tidak terima tugasnya dicontek oleh Hafid. Dia marah dan tidak bisa mengontrol emosi. Biasanya kan kasih di dalam kelas banyak. Nah ini saya mau bulan depan sampai buat seperti ini. Kasus yang sampai sama rekam sampai ini. Ini dimasukkan ke PTK juga bisa. PTK ke dari Mas Jeno dari 3B sama nyampe itu sini. Dari 3B ke 3C PTK ini sampai sertifikat institusi ini bisa memasukkan. Saya sudah punya fotonya, ya tinggal upload tinggal foto-foto itu. Di YouTube linknya sudah saya masukkan di apa itu data pustaka. Sudah, saya 3C tahun depan semua. Saya coba 2 tahun saya 3C. Pak Wawan sama Pak Rukmin. Loh, seperti kalau triking, menurut dan harus triking, jadi Tadi saya dengar, katanya kamu benar ya Mas. Kenapa? Kalau kamu ngomongin tidak tahu dulu aku bukan Mas, menurut bukan kamu. Oh itu wajar jika kamu marah. Jika Pak Guru jadi kamu, pasti Pak Guru tidak sempurna, tapi bisa. Oh iya. Apa yang tadi kamu lakukan itu David? Saya menggerak Tuhan. Kamu menggerak David. Apa alasannya? Kadang-kadang bukan. Aku tidak boleh sama kamu, jadi kamu marah, gitu ya. Nah, terus kamu katakan itu menurut Pak Guru sudah wajar. Untung sekali kamu tidak sampai berdialog, lebih lanjut sampai menggulapi. Jadi kalau kamu ada yang video. Nah, tenang tepat ya. Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang kamu ada apa? Kita harus cari laki-laki dan laki-laki. Nah, betul sekali. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, untuk itu, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu? Nah ini, tidak pakai baju-baju. Ya betul, kamu harus lebih sabar dan melakukan kepada bapak ibu. Nah, boleh bertindak di sini. Nah, itu bagus. Terima kasih ya. Iya, nomor ngono kok, balik maneh. Ini kan restitusi tidak harus 100% berarti. Ini tadi balik dari yang Nama saya Ila kelas 4 SDN Tanjung Priok. Terima kasih belajar dan diskusi untuk selalu mengendalikan marah dan harus bertindak sabar dan saling mengerti. lah kok ngomong PTK sama semua. Ini Bu Hori sering datang terlambat. Kasusnya yang kedua nih, yang pernah saya lakukan. Bu Hori sering datang terlambat, sering nggak nyang. Akibatnya banyak pelajaran yang tertinggal. Mungkin menemui di kelas saya. Ada anak yang sering nggak masuk, ada datangnya terlambat. Nah, ini Bu Hori ini, iya mau kesidingan ini. Ini yang saya pakai. Kamu dapat kemana lagi tadi ya? Nah, menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu selamat? Dan selamat merupakan satu kesalahan. Nah, kedua salah
ulangnya lagi. Setuju atau tidak? Iya Pak, setuju. Nah, Bu Ori, kita cari solusi bersama-sama ya. Iya Pak. Nah, kenapa kamu bisa terlambat? Kamu tahu ya, keyakinan kita sepakati. Nah, menurut kamu, keyakinan apa yang terlambat? Oh gitu, disiplin dan datang tepat waktu. Betul sekali, disiplin sangat penting. Menurut kamu, tidak ada apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Oh betul, bagus sekali ya. Jadi jangan diulangi lagi kesalahan kamu tindakan telah lambat karena melanggar keyakinan jelas yang kita sepakati. Nah, ini salah satu pada waktu tahapan apa tadi? Menanyakan keyakinan kelas dan apa? Menanyakan kebajikan yang harus ia lakukan setelah melakukan pelanggaran. Gitu deh. Jadi ada yang melanggar itu yang mau dewi, Bapak Ibu. Oh, aku melanggar karena ini berubah dari dalam dirinya sendiri. Kadang berarti kesulitan Pak. Kalau iya kalau sampai jejeli dari kata-kata, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak sehat, sakit, itu cuma ada di bayangan anak-anak. Tapi kalau arek dewi, ketika sama mungkin di materi apa berarti Pak kesehatan, sama konsultasi dengan Bu siapa? Dengan Bu siapa? Anak-anak disuruh mandi di sini. Wes disuruh bawa, suruh mandi di SD pagi sebelum senam itu. Jam 6:30 iki harus datang ke sekolah. Wes ya, ratus itu satu, ratus gitu. Nah, awalnya seperti itu Pak. Setelah biasa, arek gede maksudku. Saya berlas terus setelah terbiasa, insya Allah mungkin arek itu karena belum terbiasa. Wong tidak terbiasa berarti Pak. Tangi seisu ibu, tangi tetap awal. Wong tidak terbiasa sholat subuh, lo tidak terbiasa berarti Pak. Ya jangan tangi, ya kan? Menurut dari dalam diri sendiri. Ini loh, wong berubah. Apa awak ide? Makanya restitusi tujuannya bukan sampean ubah arek, tapi arek berubah karena sudah mengetahui kesalahannya sendiri. Dengan bantuan sampai sebagai manajer tadi, gitu loh. Gitu. Paham ya? Nah ini nanti kita tanya jawab kalau memang ada pertanyaan masih. Kalau tidak jelas ya kita ketemu di komunitas berikutnya. Kelas 3 SDN dan ketiga, saya sangat senang diajak diskusi oleh Pak Guru. Ini tidak ada apa ya? Tak punya itu loh saya. Tripod. Tunggu ya. Nah ini ya. Ini loh Bro. Itu yang testimoninya. Kenapa sampai harus membuat testimoni seperti ini? Ketika sampai mengajar, sampai lo cuy, mari anak-anak sudah selesai ya, sudah. Kan tipe saya. Loh, terus saya sekarang berubah. Terus apa yang kurang baik dari saya? Mau saya kerungu. Sampai kan orang mereka begitu. Ayo Pak Guru ngajar apa? Saya hubungkan ngajar ini. Tanya weh, Pak Din lo anaknya apa? Bapaknya apa? Mesti kan. Biar bukunya saya kosong nggak keisi. Sekarang gimana? Kan ada perubahan. Hafid dulu itu bu, CC, murmur botos kontrol nih. Tak restitusi malah sih kasar. Lo iya ya deh, sama ikan udah dewi di sini. Tak restitusi, tapi Hafid tak tampil lo sih ah. Dulu ngomong rekaman ya Hafid tak stabilkan. Oh, mari ikan dia nangis. Ini aku jadi moro salaman. Ada. Setiap guru punya triknya. Ibarat wong baca sawah berarti Pak. Sampeyan baca teko kiwo, sampeyan baca teko tengen, sampeyan baca teko pinggir, iku sak karepe guru. Guru nih, sampeyan enggak harus nyontoh saya, sampeyan enggak harus nyontoh Pak Jainul atau guru yang lain. Sampeyan punya harus ini. Gitu loh. Sama saya memaparkan seperti ini. Mari kita gunakan restitusi untuk mengatasi permasalahan, untuk kayak hukuman yang aneh-aneh. Itu salah. Ayo kita sepakat ya. Jangan beri kepada anak-anak. Wis, kita restitusi saja. Kita panggil, kita stabilkan. Nah, begitu. Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga sekolah ini menjadi wadah mendorong pemahaman, penghargaan, dan pengembangan budaya positif. Sekali lagi, semoga selalu menjaga budaya positif. Amin.
Melalui upaya kolektif kita, generasi muda akan tumbuh pemahaman yang lebih sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dan toleransi dalam masyarakat. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Mungkin di catatan-catatan Ibu ada yang tanyakan, monggo. Itu ada mikrofon biar lebih aktif lagi. Monggo Mas. Mungkin tambahan. Ayo, mungkin ada tambahan. Nah, ini Mas Inul. Kalau kita merubah sesuatu itu memang sulit kalau sendiri. Kalau bersama-sama. Terus saya sampaikan di awal. Ketika ada teman kita, mungkin kita harus punya husnudzon. Saya bukan beragama. Husnudzon kepada orang lain. Ketika orang lain mengerjakan ini kadang-kadang ini, jangan nilai negatif dulu. Mungkin orang itu ada manfaatnya buat kita sendiri kan gitu. Kadang-kadang orang manfaatnya buat diri. Gitu. Kita tidak terasa. Atau mungkin orang itu sering saya manfaatkan. Itu kita tidak terasa. Kadang begitu. Jadi kita harus punya jiwa husnudzon terhadap orang lain. Kita kolaborasi, kita budayakan budaya positif. Insya Allah SD Islam 3 menuju SD yang apa kemarin? Berakhlakul karimah, ya, cerdas, Mandiri. apa kemarin singkatannya? Ayo, berakhlakul karimah, cerdas dan berkarakter, profil, pelajar, pelajar. Insya Allah di tahun 2024 dengan adanya Bu Anies, SD kita menjadi SD semoga saja. Nah, harapan percontohan lah di Guslah Barat. Kalau bisa ya Duk di Kecamatan Lumban, gitu ya. Dengan menelurkan apa? Banyak guru gerak. Saya ulangi lagi, saya tidak berhasil kalau belum mirip sampean guru gerak. Ayo di sini ada Bu Suri, ada Sri, Latifah, Zinul. Musikus gerak abras ini. Saya lihat dari sikapnya, tingkah lakunya, caranya itu penggerak habis. Penggerak. Nah, gitu ya. Sudah ada yang ditanyakan? Sabun, terima kasih. Terus mungkin sesi tanya jawab sudah. Refleksi pembelajaran hari ini Bapak Ibu. Mungkin jangan refleksi dari saya. Refleksi dari Pak Jainul. Apa saja yang dipelajari hari ini tadi? Monggo. Nah, dari Pak Jainul, dari Bu Latifah nanti jawab baik. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Tolong direfleksikan. Apa ya? Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau saya nyampaikan materi terlalu cepat, karena materi ini 3 minggu saya sampaikan satu jam. Ayo Bu, ayo refleksi. Mau baca bukti di depan ya. Pengelangan sebenarnya ada ibu-ibu sih sana. Boleh ini paham. Mulai ini mana? Ayo pandai jadi. Belum terpaham. Ini sampai. Apa sih ini? Monggo Pak Jainul. Refleksi dibaca enggak apa-apa Pak Jainul. Refleksi. Refleksi kegiatan hari ini. Apa-apa materi, konsep-konsep yang telah kita pelajari. Monggo. Terus refleksi ini. Hasil kita belajar hari ini apa saja? Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesanan kampus dari awal mulai akhir sampai akhir bisa saya ambil kesimpulan bahwa kita mengajar itu harus pertama dengan pendekatan. Kalau didekati baik,